Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surah Syad ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Mulai dari biografi sampai dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama hidup beliau. Tidak perlu berlama-lama, silakan simak video ini sampai habis. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang dianugerahi Allah dengan banyak kenikmatan, seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Beliau adalah anak dari Nabi Daud, yang juga seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi kerajaan ayahnya setelah ayahnya wafat. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki istana yang megah dan indah, yang dibangun dengan bantuan jin dan burung-burung. Beliau juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Salah satu hewan kesayangannya adalah burung hadhad yang dapat terbang jauh dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis yang merupakan penguasa kerajaan Saba. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya masuk Islam dan tunduk kepada Allah. Ratu Balqis kemudian datang menemui Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu dan menunjukkan kepadanya mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Seperti memindahkan singgasana kerajaan Ratu Balqis dari tempat asalnya ke istana Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Ratu Balqis akhirnya menyatakan keimanan dan ketaatannya kepada Allah dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman menggunakan burung hudhud untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balqis dengan tujuan untuk mengajak Ratu Balqis agar taat kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, dan dia Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hadhad? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Maka tidak lama kemudian datanglah hadhad. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan." Burung hadhad memiliki jambul panjang di kepalanya, warna kepala hingga punggung coklat muda, memiliki sayap dan ekor putih bergaris hitam. Burung hudhud adalah hewan yang haram untuk dibunuh. Rasulullah bersabda, Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Saat proses pemindahan kerajaan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman menawarkan kepada seluruh umatnya, baik dari golongan manusia, jin, hewan, dan lainnya. Nabi Sulaiman bertanya, "Siapa yang bisa membawa kerajaan Ratu Balqis dengan sangat cepat?" Salah seorang dari golongan jin Ifrit berkata, "Saya mampu memindahkan kerajaan itu sebelum Anda berdiri." Akan tetapi, ada seseorang dari golongan manusia yang bernama Asyif bin Barkiyah. Beliau adalah seorang yang saleh. Beliau berkata, "Saya mampu memindahkan kerajaan Ratu Balqis lebih cepat daripada Ifrit. Saya bisa memindahkan kerajaan itu sebelum Anda berkedip." Ifrit dari golongan jin berkata, "Sayalah yang akan membawanya kepadamu sebelum Anda berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seseorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Saya akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia.
Al-Quran Surah An-Naml ayat 39-40. Dari kejadian ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia yang syaleh memiliki derajat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan golongan jin, seberapa kuat pun mereka. Ratu Balqis adalah pemimpin kerajaan Saba yang sekarang terletak di Yaman, barat daya semenanjung Arab. Konon, kerajaan Saba berdiri sejak 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi, yang rakyatnya bukan penyembah Allah, melainkan berhala. Ratu Balqis menjadi pemimpin yang menyembah matahari. Mengetahui hal ini, Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis dengan menggunakan bantuan burung hut-hut. Karena isi surat ini, Ratu Balqis merasa terganggu. Ia beranggapan bahwa surat tersebut akan mengganggu kekuasaannya. Walaupun begitu, Ratu Balqis memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai, bukan melalui peperangan. Karena, menurut Ratu Balqis, peperangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan akan menimbulkan masalah yang baru. Ratu Balqis lebih memilih untuk datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa banyak hadiah. Pemberian hadiah ini ternyata merupakan strategi dari Ratu Balqis untuk membuktikan apakah Sulaiman memang benar seorang nabi atau hanya seorang raja biasa. Bila Sulaiman adalah seorang nabi, pasti ia akan menolak dengan tegas pemberian hadiah dari Ratu Balqis. Akan tetapi, bila Sulaiman menerima hadiah tersebut, maka Ratu Balqis akan mengetahui bahwa Sulaiman hanya seorang raja biasa yang serakah. Sesampainya Ratu Bilqis di istana Nabi Sulaiman, semua hadiah yang ia bawa langsung ditolak oleh Nabi Sulaiman. Setelah hadiah yang dibawa oleh Ratu Bilqis ditolak, ia diminta oleh Nabi Sulaiman untuk datang ke istananya yang berada di Palestina. Nabi Sulaiman langsung mengadakan rapat mendadak bersama para pejabat-pejabatnya. Beliau menyampaikan idenya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke istana Nabi Sulaiman yang terletak di Palestina. Nabi Sulaiman kemudian bertanya, siapa yang sanggup memindahkan singgasana itu secara cepat sebelum Ratu Balqis tiba di istana? Salah seorang alim dan ahli hikmah yang bernama Ashif bin Barkiyah berkata bahwa ia sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap. Setelah Ratu Balqis sampai ke Palestina, ia terkesima dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Padahal istana yang ia lihat adalah istana miliknya yang telah dipindahkan oleh Ashif bin Barkiyah. Dan pada akhirnya, Ratu Balqis bersedia mengimani Allah. Begitu juga dengan para pengikutnya. Sekian dulu untuk kisah hari ini. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128.